Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah hitung-hitungan dengan usia. Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap kita modal berupa usia. Dengan modal itu kita menggunakannya, dan setiap kita menggunakan modal dengan cara yang berbeda-beda. Dan modal itu diberi oleh Allah dengan kadar yang berbeda pula. Ada yang diberikan usia hingga 100 tahun, 50 tahun, 60, 30, bahkan ada yang hanya dikasih modal sampai di usia 20 tahun. Maka hitung-hitungan dengan usia menjadi penting, dan pelit terhadap usia itu menjadi penting. Apa yang perlu diperhatikan? Jawabannya adalah output. Jawabannya adalah hasil keluaran yang kita peroleh dari modal usia tersebut. Poin yang pertama yang harus diperhatikan yaitu adalah pastikan usia tadi mendatangkan keuntungan untuk diri kita. Karena usia itu harus mendatangkan benefit. Yang pertama adalah untuk diri kita sendiri. Wujudnya adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini disampaikan oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Syarat agar kita mendapat berkah kebaikan yang berlipat ganda itu adalah bertakwa kepada Allah. Dan Allah akan datangkan kebaikan itu dari langit, dibukakan kebaikan itu dari bumi. Syaratnya adalah bertakwa kepada Allah. Maka orang-orang yang sangat hitung-hitungan dengan usia, dengan modal yang dia punya, niscaya dia akan lebih berhati-hati di dalam menggunakan usianya. Dan penghargaan seseorang terhadap usia, terhadap waktu, itu nanti kembali seberapa besar dia menilai waktu itu. Sehingga ada yang menggunakan dan membuang waktunya untuk hal yang sia-sia, tapi sebagian ada yang sangat pelit dan perhitungan, dan itu dikonversi menjadi pahala dan kebaikan. Ini poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, wujud hitung-hitungan kita terhadap usia, terhadap umur yang kita punya, itu merupakan bentuk terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah masih kasih kita modal, Allah masih kasih kita kesempatan, sehingga kita masih bisa menghirup udara, masih bisa bernafas. Maka wujud terima kasihnya adalah dengan menggunakan inventaris tadi, modal tadi, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kita menjadi hamba yang pintar berterima kasih kepada Allah, maka Allah senang dan Allah akan tambahkan kebaikan dan kenikmatan kepada kita.
Namun di saat kita diberikan modal berupa usia, ketika tetangga kita yang usianya sama seperti kita, sama-sama 50 tahun, sama-sama 40 tahun, sama-sama 60 tahun, tapi modalnya sudah habis karena sudah meninggal duluan. Tapi Allah kasih kita dan kita gunakan itu untuk kebaikan, maka Allah senang. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya, ketika dikasih nikmat tapi tidak pandai berterima kasih, Allah murka dan marah. Kemudian yang ketiga, wujud hitung-hitungan terhadap usia yang kita punya ini mesti bisa dirasakan manfaatnya selain untuk diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah untuk orang terdekat kita, entah itu pasangan kita, entah itu anak-anak kita, entah itu keluarga kita. Makanya di dalam Islam pun dianjurkan yang namanya silaturahim dan seterusnya. Maka sisa usia yang kita punya, modal yang kita miliki, pastikan digunakan untuk menjaga hubungan baik dengan pasangan, dengan anak, dengan keluarga kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih, siapapun yang ingin rezekinya dilapangkan, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan jejak usianya, maka falyasil rahimah, caranya dengan menyambung silaturahim. Jangan sampai kita bisa baik dengan teman kantor, dengan orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan kita, namun kita tidak bisa baik dengan kerabat, tidak bisa baik dengan anak, tidak bisa baik dengan pasangan. Kemudian bentuk hitung-hitungan terhadap usia yang selanjutnya yaitu adalah menjadi pribadi yang baik terhadap tetangga kita, sehingga kehadiran kita di lingkungan, kehadiran kita di masyarakat itu tidak menjadi gangguan, tidak menjadi sesuatu yang dibenci oleh orang-orang di sekitar kita. Kalaupun belum bisa memberikan kebaikan, setidaknya tidak menjadi gangguan. Itu adalah bentuk kita hitung-hitungan dengan usia. Karena kita ingin setelah kita meninggal, tetangga itu doanya baik untuk kita, bukan justru mendoakan yang buruk untuk kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan silaturahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar. Keimanan itu diwujudkan, terlihat dia yang pertama dengan silaturahim, kemudian dengan akhlak yang baik dan juga akhlak yang baik kepada tetangga. Ya'murna ad-diyar wa yazidna fil a'mar. Ini akan memakmurkan masyarakat, negeri dan juga usia kita. Sehingga jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, jika selama ini mungkin kita belum menjadi tetangga yang baik, pribadi yang baik untuk orang-orang di sekitar kita, maka pertimbangkan kembali tentang sisa usia kita berikutnya. Dan harapan kita adalah di saat kita nanti sudah kehabisan modal, kehabisan usia, tetangga tadilah yang menjadi sumber transferan pahala untuk kita. Dia doakan kita, dia ceritakan jejak-jejak kebaikan yang dulu kita lakukan kepada mereka. Itu 4 hal yang perlu kita perhatikan agar sisa usia yang kita punya, modal yang kita miliki, benar-benar dimanfaatkan dan kita menjadi pribadi yang sangat pelit dan eman-eman ketika kita harus buang-buang sisa modal yang kita miliki. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa, amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada satu bahan perenungan di khutbah yang kedua, di mana kita cenderung lupa dengan satu faktor yang membuat usia kita sering habis, yaitu adalah scrolling media sosial, sehingga habis 1 jam, 2 jam, 3 jam tanpa mendatangkan manfaat untuk kepentingan dunia kita, apalagi manfaat untuk kepentingan akhirat kita. Maka cek-cek ulang hari-hari kita, berapa banyak waktu kita yang dihambur-hamburkan
dibuang secara percuma dan sia-sia untuk scrolling medsos, untuk main HP tanpa mendatangkan keuntungan buat kita. Kalau menggunakan HP untuk kepentingan pekerjaan, dia mendatangkan benefit secara dunia. Menggunakan HP untuk kepentingan belajar atau yang lain mendatangkan benefit bagi kita untuk kepentingan akhirat. Maka jangan sampai modal kita habis, hilang, bertahun-tahun lewat, tapi ternyata tidak ada output sama sekali yang kita dapatkan, entah menambah kekayaan dunia atau menambah kekayaan akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilal jannah min qaulin aw amalin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilan nar min qaulin aw amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.